Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, taufik, dan hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kepada kita semua, hingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis Hakul Basirah yang penuh berkah dan rahmatan lil alamin ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan pun bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk minggu kemarin karena kami ada suatu hal dan cuacanya kurang mendukung, jadi kami pikir alangkah baiknya untuk sementara libur dahulu. Jadi minggu ini baru kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan dua kali kajian bab zikir, bab zikrullah, mudah-mudahan pelajarannya mampu menumbuhkan rasa. Yang pertama, mencintai karena mengenal. Karena orang pacaran kalau belum kenal tidak bisa pacaran. Ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya santai tidak tegang. Orang pacaran tupang harus berkenalan dulu, serasa cocok, ada cinta di dalam pandangan, maka rasa ingin memiliki. Ulun memandang dulunya pacar ulun umpamanya, karena gadis biasa, jakanya kada ada rasa cinta, berarti kada ada rasa ingin bersama. Antara laki-laki dan perempuan, di tengahnya ada rasa cinta. Jakanya kada ada, ya biasa aja memandang karena tidak ada rasa. Nah, itu kiasnya. Oleh sebab itu, perempuan itu biasanya kalau sedang dilanda mabuk asmara, nah, jakanya mau ketemu dengan kekasih ini, nah beriasnya mungkin 2 jam Bapak Ibu. Nah, maka bertemunya setumat aja. Wah, macam-macam pokoknya dibuatnya supaya terlihat cantik di depan pacarnya, rasa berbunga-bunga. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, giliran sudah ketemu, bingung mau mengucapkan apa, habis kata. Nah, kiasnya seperti itu juga. Ketika kita mendalami bab zikir, maka kewajiban untuk mengingat harus mengenal. Sudah mengenal Bapak Ibu? Sudah. Ya. Barang siapa mengenal diri maka akan binasa. Binasa, hilang akuan dirinya. Ternyata hapus akuan diri, yang ada la ilaha illallah. Aku ini Allah. Nah, aku ini Allah yang sudah tajalli
menjadi zat sifat ke batang tubuh insan. Ya, Bapak Ibu, nggih. Seandainya saya tanya kepada Bapak Ibu, boleh ini salah satu siapa? Umpamanya Mas Yuli. Nah, ya. Namanya Mas Yuli dari orang tuanya. Setelah lahir baru diberi nama. Tetapi yang sebenar-benarnya Mas Yuli bukan Mas Yu. Betul. Berarti nama ini sebatas pelebelan saja, pengingat dari orang tua supaya kada hilang. Oh, ini anakku. Sebujurannya Mas Yuli, oh ternyata masuk ke dalam perjalanan ke relung kolbu diri. Ternyata aku la maujuda bihaqi illallah. Nah, maka sudah kita sering mengkaji. Adanya Bapak Ibu merupakan tanda bukti Allah ingin dikenal. Oleh sebab itu tajali. Tajali itu apa Bapak Ibu? Mewujud. Mewujud itu artinya apa? Menjadi sifat yang tadinya zat belum bisa disebut, karena ingin disebut dan ingin dikenal, maka zahir yang namanya sifat. Lalu timbul yang namanya asma, karena seluruh asma asalnya daripada yang maha hidup itu Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab, yang terlihat pasti titiknya dahulu atau hurufnya. Pasti hurufnya dulu. Tapi ketika kita merenung, dari mana huruf ini timbul? Ternyata dari satu titik. Nah, pena ini dititikkan lalu digeser. Disitulah menilik dari yang banyak menjadi yang satu. 2 kajian zikir sudah kita kupas minggu yang lalu. Harapannya Bapak Ibu, harapannya kita semakin mampu merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencintai diri kita sendiri, Bapak Ibu, nggih. Orang kalau cinta diri sendiri, kalau lapar dia makan. Iya betul, Ibu. Kalau haus dia minum. Kalau dia lelah pasti baguringan. Nah, lalu liur-liur. Itu namanya mencintai diri sendiri. Tetapi apakah bujur kita mencintai diri sendiri? Karena seringkali manusia lepas dari makna hakikat diri pribadinya sendiri. Orang yang mencintai diri berarti memandang engkau adalah aku adalah engkau. Engkau perwujudan daripadaku dan aku perwujudan daripada diri. Maka aku ciptakan cermin daripada bagian diriku menjadi yang namanya Nur Muhammad. Cermin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita setiap hari 24 jam ingatnya Allah hanya 5 kali dalam sehari, artinya belum mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena menghijab, dia menutup kolbunya. Kolbu ini untuk apa Bapak Ibu? Fungsinya untuk merasakan. Ya? Oleh sebab itu ketika kita dikatakan orang
kata-kata yang menyakiti hati pasti akan teringat terus. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau meeting, kalau sekolah, kalau pengajian, pulang dari pengajian lu los. Kenapa? Karena duduknya di majelis tidak memakai qalbu. Tidak hadir hatinya menyimak. Hanya akal pikirannya menerjemahkan ke dalam otaknya. Karena akal pikiran ini tugasnya sekian banyak, salah satunya ialah menghapus. Ya seperti HP. Kalau manusia tidak ada database-nya untuk dihapus, fungsi untuk menghapus, maka akan error. Kebanyakan derita, tersenyum-senyum sendiri. Ya, karena tidak bisa menghapus penderitaan, tidak mampu menghapus segala hal sesuatu yang menjadi trauma batinnya. Bertahun-tahun aku disakiti. Nah, kalau memakai akal akan dihapus, tapi ketika masuk di dalam kolbu akan diingat sampai mati. Artinya apa di sini? Setelah kita mendalami kajian semakin dalam, harapan kami Bapak Ibu, setiap gerak, setiap diam, setiap kita berbaring, tidak lepas kita ingat kepada diri. Siapa diri? Dialah yang sebenar-benarnya hidup. Siapa diri? Dialah yang sebenar-benarnya mengucap. Siapa diri? Ternyata dialah yang sebenar-benarnya melihat. Karena nyatanya diri yang dikatakan manusia ini tiada daya upaya tanpa tali Allah mengikatnya. Tali Allah ialah hidup. Nyatanya nafas. Ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kita cinta kepada diri, maka mustahil saya ulun menyakiti pian. Karena pian juga ulun. Seujud artinya wujud satu. Terlihat banyak. Senyawa terlihat banyak tapi satu juga. Serasa. Maka dikatakan rasul atau utusan yang ditiupkan satu, nyatanya terlihat banyak. Menjadi serahasia, sirnya sama. Lalu bagaimana ulun mau menyakiti pian? Karena ketika ulun menyakiti pian, maka ulun menyakiti diri sendiri. Ulun mengkhianati pian, ulun menipu pian, berarti ulun mengkhianati, menipu diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu. Nah, karena tahapan ingat ada 3. Ya seperti kita setiap hari. Biasanya sering lupa itu kunci motor. Kunci rumah. Ya Bapak Ibu. Nah, di mana kunci tadi? Nah, dilihat. Diingat-ingat. Oh, baru teringat. Baru diambil. Baru dikerja. Yang menjadi PR kita ialah setelah ingat tidak dikerja. Sudah tahu bahwa zikir merupakan obat daripada hati atau kolbu yang goplah. Goplah masih ingat? Lalai. Kalau lupa masih dimaafkan karena lupa. Ya. Tapi kalau lalai sengaja melupakan kewajibannya. Nah, itu bedanya. Kewajiban kita apa? Mengingat. Tapi nyatanya tidak ingat. Kenapa? Setiap napas banyak yang lepas.
daripada mengingat Allah. Maka katanya yang paling dekat dan setia kepada kita itu apa Bapak Ibu? Masih ingat? Suami jangan-jangan. Atau istri? Atau orang tua? Oh tidak. Semua akan menjauh daripada kita. Bahkan meninggalkan kita. Oh ternyata yang dekat dan selalu mengintai, yang dia setia ternyata kemati. Tapi banyak yang tidak sadar ternyata. Karena tidak sadar, dia lalai melupakan kewajibannya untuk mengingat Allah, maka timbul yang namanya sifat koler, malas. Orang yang panjang angannya merasa hidupnya 1000 tahun nanti masih lama. Nah, tobatnya nanti saja, sholatnya besok lah kalau enak badannya. Ya Bapak Ibu, nanti mengumpulkan bekal, alah besok capek malam ini. Ya itu tanda kolbu kita goplah. Ya kolbu goplah itu dia melalaikan apa yang menjadi bahaya yang mengintai setiap hari di kehidupan kita. Karena terkadang manusia ketika tidak diingatkan dia lupa. Yang bahaya bukan ekonominya, yang bahaya bukan masalah keluarganya, yang bahaya bukan masalah politiknya. Yang bahaya apa Bapak Ibu? Kematian diri kita. Siap? Sudah cukup amalnya? Sudah cukup amalnya? Terus sudah mengenal kepada dirinya? Atau sudah mematikan diri sebelum dimatikan? Sudah memulangkan apa yang dipinjamkan kepada kita atau nunggu dipaksa diambilnya? Itu yang sering kita lupakan gitu loh. Oleh sebab itu zikirnya goplah. La ilaha illallah, menetes air mata. Ya Allah, begini amat hidupku ya Allah. La ilaha illallah. Nah harusnya ikhlas. Zikir itu yang ikhlas. Karena zikir itu bukan mencari suatu pahala, bukan mencari suatu solusi, tapi zikir dengan mengingat kita kembali ke asal mula jati diri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itu loh. Kalau masih di tengah, kita ini warganya surga. Iya, warga surga. Tapi dinaikkan kembali. Kita ini dari mana? Rumahnya di mana? Asal dari Allah kembali kepada Allah. Yang di tengah. Naik lagi. Asalnya Allah kembali menjadi Allah. Tapi manusia tidak mungkin jadi Allah. Pahamkah Bapak Ibu? Manusia tidak mungkin jadi Allah. Karena yang ada, yang wujud ya hanya Allah. Pahamkah? Oleh sebab itu ketika kita makin dalam, maka hapus yang namanya pengakuan diri. Nah kiasnya gini nah Bapak Ibu, supaya tidak bingung. Teman kita punya mobil, ya. Teman kita punya mobil, kita pinjam sama BPKB sama STNK. Lalu setelah kita pinjam, kita gadekan. Yang punya kira-kira marah enggak Bapak Ibu? Marah. Nah seperti itu kita dipinjami 7 sifat, lalu kita gadekan dengan api neraka. Kenapa bisa begitu Pak? Katanya cinta diri, tapi sebatas hanya di permukaan saja.
Dia cinta kepada dirinya, beli baju. Tidak cukup 1, langsung 5. Karena apa? Diskon Pak, murah. Kapan lagi? Belum tentu dibawa besok ya hidup. Ya enggak apa-apa. Ini contoh cinta. Ya, karena dia cinta, dia merawat tubuhnya. Makan kanyang. Ya, batang tubuhnya kanyang, tapi ruhnya kering. Ruhnya lapar karena tidak pernah diberi berarti cinta dirinya ndak cinta. Setiap hari goplah laleh, tapi tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa menyesal. Berarti tidak rindu. Karena orang rindu itu pasti awalnya dari kehilangan. Orang pacaran pengennya berdua aja. Yang kok lambat balasnya sih yang lama banget WA-nya. Nah, ayang beb kemana aja nggak ada kabar. Ya Bapak Ibu, orang cinta itu kayak gitu lah. Pengennya rasanya berduaan saja. Lah ini sama Allah. Nyata-nyata Allah itu cinta kita. Tapi lisan mengatakan cinta, hati berkhianat. Ya, Bapak Ibu, apa berkhianat? Melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Goplah tadi, goplah itu lale itu hatinya sekeras batu, mungkin melebihi batu. Makanya di sini diajarkan zikir zahar. Kok zikir kok zahar? Ada pertanyaan seperti itu. Kok zikir kok dikeraskan toh Pak? Maksudnya dikeraskan bukan pakai mic ya. Ini tengah malam pakai mic. La ilaha illallah. Ya di demo warga. Maksudnya keras itu sampai didengar telinga saja, bukan berteriak-teriak. Ya? Ibarat kiasnya, kias itu untuk menyampaikan pemahaman tuh, nah Bapak Ibu. Tidak mungkin batu yang besar bisa dihancurkan oleh orang yang tidak ahli memukul batu. Ya? Orang bangunan biasanya pasang bata disuruh mukul nah berdarah-darah tangannya, dipukulinya seminggu kada pecah-pecah. Karena bukan ahlinya. Kalau ahli Bapak Ibu, batu itu dicari seratnya dahulu, dipukul sedikit-sedikit, ya, pakai tata. Ada yang kecil, ada yang besar, diikuti alurnya. Tidak asal pukul, main tenaga nggak ada caranya. Lah kita diajari caranya memukul batu yang keras, menutupi nurani kita. Caranya kayak apa Pak? Pukul dengan mengitari 7 latifah. Dikurung nafsu ini supaya dia terhisap sifat hewannya, terhisap sifat syaitonnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kalau ini belum jadi hobi berarti belum cinta lawan Allah. Kenapa? Orang kalau cinta itu pasti berkorban Bapak Ibu. Ya, pagi ngantuk aku. Wah, anakku berangkat jam 7. Nah, mau nggak mau bangun enggak Bapak Ibu? Bangun enggak? Bangun. Karena kalau cinta, dia pasti mengerjakan kewajiban. Berarti subuh kalau ngantuk harus ya. Iya kah? Itu karena orang cinta itu pasti berkorban gitu loh. Nah kita menggembar-gemborkan cinta Allah tapi berkorban untuk Allah, untuk bertemu dengan kekasih, koler lah. Itulah zikir aja melafazkan ini kan seperti
menggoyah pohon yang rantingnya tua akan gugur semua seperti menggugurkan dosa-dosa kita. Orang tuh harusnya senang zikir itu. La ilaha illallah, oh gugur. La ilaha illallah, gugur. Ini masih sebatas tahap paling dasar. Orang PAUD ini Bapak Ibu. Makanya dikasih iming-iming. Banyakin zikir, nanti dosamu habis. Kenapa dosa habis? Ya karena setelah zikir dia sadar dia akan mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik dari dalam diri. Tidak mau lagi dia mencuri, mengambil yang bukan hak milik. Hak miliknya walaupun 1 rupiah. Karena 1 suap nasi aja berapa Bapak Ibu masih ingat? 40 hari 40 malam amalannya kada diteri. Coba kalau pas 39, nah ayo waktunya pulang. Kenapa kita tidak ada rasa ketakutan? Karena kolbu ini masih menutupi nurani Bapak Ibu. Contoh seperti ini ketika kita ingin berbohong kepada orang yang merugikan orang, berbohong itu yang mencelakai orang, berbohong itu yang bisa membunuh orang, maka nurani akan mengatakan jangan. Betul Bapak Ibu? Jangan. Tapi apa yang kita lakukan? Karena tertutup dengan ambisi, keburukan sifat, rakus, ingin jabatan mungkin, karena musuh di dalam persaingan, maka kita katakan tetap saya lakukan. Nah, akhirnya dia berani menutupi hati nurani. Ya Bapak Ibu. Maka Rasul mengajarkan sidik, artinya jujur. Kenapa diawali hidup tuh harus didasari dengan kejujuran? Karena banyaknya pertumpahan darah di muka bumi ini karena awalnya akarnya dari ketidakjujuran. Partai politik tidak jujur kelahi, ya keluarga tidak jujur ke kelahi juga. Sudah keluarga HP ya di lock, dikunci HP. Ke WC di bawah. Karena ketakut. Ini yang lingkup kecil, apalagi lingkupnya negara, lingkupnya umat. Nah, kalau kita saja tidak mendengarkan hati nurani, kok dikatakan Islam? Islam itu ketika sudah bersahadat, masih ingat Bapak Ibu? Asyhadu alla ilaha illallah. Hanya Engkau ya Allah yang ada, yang nyata, yang maujud, yang tajali. Wa asyhadu anna, nyata menjadi tajali kepada Muhammad, dikatakan Rasul utusanmu. Ini kaji secara hakikat ya Bapak Ibu. Kaji secara ilmu dalam, bukan untuk di luaran ya. Karena kalau syariat dari kecil sudah hafal. Yang penting ini syahadat ini Bapak Ibu. Kalau orang betul syahadatnya, maka masuklah dia untuk berserah diri kepada Allah. Baru selamat itu loh Islam. Maksudnya seperti itu. Ya kebanyakan kita Islamnya untuk kelahiran, karena bapak ibunya Islam. Islam untuk menikah, untuk membuat KTP. Islam indanas, tapi masih dipertanyakan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujarnya piani cinta lawan ulunjar. Nah, kapan piani menghadangi ulunjar? Nih, orang cinta pasti ada rasa ya kah? Kembali lagi. Kalau orang cinta berarti sudah merasakan Orang rindu pasti menderita kalau tidak Sedangkan Allah mulai
dari kita diwujudkan sampai nanti kita berpulang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Betul Ibu? Oh, saya aja susah loh lari daripada Allah, bingung saya. Melupakan Allah, bingung saya. Kayak apa melupakan Allah? Bisa pian melupakan Allah? Ya? Bisa pian melupakan Allah? Jawab di hati. Jikanya masih bisa, berarti 7 lapisan di dalam kolbu masih terkunci. Maka harus dikencangi untuk menggebraknya, untuk menggedernya, untuk membersihkan kotoran-kotoran nifak batinnya. Karena zikir ini sebetulnya sangat urgent. Karena sholat pun perlu ingat Bapak Ibu. Sholat tanpa hadir qalbunya kepada Allah, sah di sisi syariat, sah di sisi manusia, masih dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu. Sholat mencegah daripada perbuatan keji, dan ketika sholat belum tubadil, ketika yang sholat masih si A, si B, berarti sampai akhir zaman pun masih berbuat maksiat dan masih berbuat munkar. Betul Ibu? Maka sholat ketika takbir harus tubadil, terganti dari manusia, kembalikan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sudah selaras batang tubuhnya, pikirannya, hatinya, qalbunya selaras dengan sifat Tuhan. Jadi kira-kira tidak mungkin. Oleh sebab itu pastinya mencegah daripada perbuatan keji, dan pastinya Bapak Ibu, karena engkau daripada cermin diriku sendiri. Kira-kira setelah paham, apakah kita masih mampu menyimpan rasa benci dan dendam kepada saudara kita Bapak Ibu? Kira-kira jangan melihat gelas dan piring itu berbeda. Kalau penglihatan kolbu kita berbeda, maka nilainya akan beda. Lihatlah asal daripada kejadian piring dan gelas itu sendiri. Ketika kita melihat di piring dan gelas ternyata serbuk kaca semua, yang tajali dengan berbagai bentuk dan rupa, nyatanya inya ulun juga, ulun inya juga. Engkau adalah aku adalah engkau. Engkau yang memuji, aku yang dipuji. Ya? Aku yang menyembah, engkau yang menyembah. Zat dan sifat tiada terpisah. Kira-kira setelah paham, setelah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dipalu Bapak Ibu. Batu tadi kan dicari, ya, yang namanya urat batunya tadi. Lama-lama akan pecah. Hati menjadi lembut. Kalau hati menjadi lembut, maka dia mudah menerima nur cahaya ilahi, nur hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di pikirannya setiap hari. Kalau saya menyakiti si A, nanti saya pulangnya kayak apa? Kalau saya merugikan si B, nanti pulangnya saya kayak apa? Ketika kita mengkhianati si C, nanti pulangnya saya kayak apa? Karena sama aja berbalik arah. Pahamlah? Lu lawan pian nih. Ya,
Oleh sebab itu, ya, seluruh perbuatan akan kembali kepada yang mempunyai hajat atau niat. Oleh sebab itu, orang zikir harusnya sudah mutmain, hatinya tenang. Duduk di majelis, kalbu hadir di majelis. Ini duduk di majelis, wah pikirannya, lu kemana ini? Melanglang buana. Lama betul yang di majelis ini ya. Ada ampe-ampe ya. Jadi seperti itu. Inilah gunanya kita mengadakan kajian, ya, diulang-ulang. Karena apa? Pribadi ulun aja sering goblok, sering lupa, sering lalai. Dengan ada majelis seperti ini, harapan ulun pribadi, ulun terjaga ingatnya. Nah itu, makanya tadi saya bilang, ketika saya merenung di malam hari, asik dengan si jangkrik dan si kodok. Nah, kruk. Nah, di situ saya bingung melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa ya saya maksiat ini? Ya, selalu diikuti Allah, selalu bersama Allah. Yang ada hanya Allah. Mau melupakan apa yang dilupakan? Terlihatnya wujud nyata adanya zat, sifatnya menjadi asma, gerak menjadi af'alnya. Akan tetapi hati yang goplah tadi, hati yang gelap tadi, hati yang dipenuhi dengan kekotoran tadilah yang sebenar-benarnya menghijab perasaan kita yang sebenarnya tidak pernah terpisah dengan Allah. Tidak pernah terpisah. Tidak ada rindu-rindunya. Orang rindu itu pasti, ya itu tadi, di WA lambat balas pasti di telepon. Tidak cukup sekali, sampai 5 kali, 10 kali. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Pernah merasakan pacaran ya Bapak Ibu ya? Lah kita pun seperti Allah, harapannya seperti itu. Karena yang memberi nikmat kepada kita, jangan lupa, bukan lain adalah hanya Allah semata. Disitulah kita itu zikir, kolbu hatinya hadir dengan rasa ikhlas, dengan rasa syukur, dengan rasa sadar. La ilaha illallah. Oh ini yang perlu saya prioritaskan ternyata. Karena yang namanya kita belajar ilmu ketuhanan, yang jelas syaratnya harus mengeluarkan seluruh sifat haiwan dan syaitan dari dalam kolbu kita. Jadi orang itu kalau zikirnya sudah mampu membasuh 7 latifah, paling tidak hatinya lembut Bapak Ibu. Kalau lembut dia akan berhati-hati di dalam mengucap bertutur kata, di dalam bergerak dia santun. Karena apa? Yang dilihat inya juga. Casingnya aja beda. Bukan dengan mata zahir, melainkan pandangan kolbu. Oleh sebab itu apa di kajian kemarin? Seorang kekasih Allah ditegur dengan seorang pengemis. Maka dalam kolbu saja, tapi karena tingkatnya wali, kekasih, itu sudah yang namanya kemaksiatan. Kotor sekali. Oleh sebab itu, kolbu yang hampa daripada zikir, dia suka menilai orang. Kalau temannya menggibah, dalam hati, oh iya,
memang orang itu kayak gitu. Tapi beda kalau kalbu kita dipenuhi, diguyur dengan kalbu kita dengan zikir. Allahu 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 Allahu. Ini orang gibah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena kalbu sudah tidak ada waktu untuk menilai. Karena ada yang tanya Bapak Ibu, Pak, bagaimana saya menyikapi sedang saya itu punya kawan suka menggibah. Lah, apakah saya harus menghindar? Tapi kalau menghindar nanti terlihat betul, Pak. Nah, salah satu caranya yang tidak terlihat, kalbu dipenuhi dengan zikir. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu untuk detik ini? Pasti bisa. Kalau di sini sibuk zikir, tidak sibuk menilai, tapi kalau sini kosong ya, sini kosong, penceramahnya baba ininya kemana isi Allahu 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 Allahu. 7 lapisan harus dibersihkan Bapak Ibu. Panjang perjalanan masuk ke dalam mau selamat. Tiap hari diintai dengan maut, kematian. Tidak ada khawatirnya, tidak ada takut-takutnya. Yang ditakuti itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apa? Kalau orang bekerja jabatannya takut digeser. Nah, kalau orang berdagang takut kada laku dagang. Maka yang dekat, yang setia dengan kita ini yang namanya maut, kemati, itu yang nyata Bapak Ibu. Semua tidak nyata dan kita pasti bertemu dengannya. Jangan sampai kita ditemui. Kita belajar ilmu tauhid ketuhanan supaya jangan ditemui, tapi kita menemui dahulu. Caranya matikan diri sebelum datang kematian itu ya, betul Bapak Ibu. Barang siapa sudah mematikan dirinya sebelum datang kematian yang sebenarnya, maka tidak akan datang kematian itu lenyap, lebur, hilang tubuh dan jasad dalam kalimat la ilaha illallah. Karena bukan manusia lagi, inyak yang ada kada dihisap. Paham lah pian? Apa kita ini kada cinta lawan Allah? Yang dipikir hari-hari kalbunya isinya itu loh apa? Ya Allah, sedih ya, telah meninggalkan kita, uang saya, dompet tadi jatuh. Nah, lalu tak ingat sampai berbulan-bulan uang tuh, karena kebetulan habis ambil gaji. Berarti yang menjadi Tuhan di dalam kalbunya apa Bapak Ibu? Harta Lah kalau hilang mengingat dari Allah, sedetik aja tidak ada penyesalan. Nah, ini perlu kita koreksi ke dalam kalbu kita masing-masing. Karena meniti jalan kepada Tuhan wajib, syaratnya kalbu harus bersih. Setelah bersih baru hidup. Setelah hidup baru bisa merasakan. Karena itu kewajiban merupakan cermin daripada kejujuran. Kalau Allah bersifat kasih sayang, maka jangan sekali-kali membenci sesama manusia. Jangan membenci, gitu loh maksudnya. Yang dibenci itu apanya terus Pak? Orangnya kayak gitu loh Pak. Yang dibenci itu sifat syaitonnya. Ya,
Maksudnya dibenci supaya diingatkan kembali. Innalillah, engkau adalah saudaraku. Bukan dibenci untuk dibinasakan. Karena orang tersesat tidak mungkin akan dipukuli. Nah, ulun lan piannya cari alamat Sherlock Google Map. Ya. Tidak selalu akurat Bapak Ibu, ya. Google Map katanya terus lurus, ya. 1 meter lagi, padahal jurang 1 meter lagi. Ya Allah, itu Google Map. Lah kita ini ke akhirat menuju kepada Allah. Ya kalau salah saudara kita, jangan dihakimi. Maka kita tuntun, kita rangkul dengan kasih sayang, dengan nasihat, dengan jalan kita memberikan perilaku contoh kebaikan. Lah kita belajar ilmu ketuhanan, ininya membenci orang. Tidak terlihat di sisi manusia, tapi lebih terlihat di sisinya Allah Subhanahu. Ini loh. Maka orang yang sudah tertanam rasa cinta, rasa rindu, maka ketika mereka berzikir maka bergetar seluruh tubuhnya. Karena timbul rasanya yang pertama takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa kita lebih banyak. Bagaimana? Kita kebingungan. Mau zikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, belum tentu dosa kita habis. Yang kita harapkan apa? Pintu ampunan dari Allah Subhanahu. Caranya menggapai kayak apa Bapak Ibu? Taubatan nasuha. Taubat itu seperti apa sebetulnya? Kembali kepada diri, sadar diri, berserah diri. Maka akan tercegah perbuatan keji dan maksiat yang keluar ke batang tubuh kita. Pahamkah Bapak Ibu? Yang paling halus apa Bapak Ibu? Ketika kita lupa menyertai napas dengan ingat Allah, itu sudah dosa. Kenapa? Karena ketika kita bernapas lupa kepada Allah, maka kalbu akan terisi dengan banyaknya gambaran dunia. Akhirat itu panjang loh Bapak Ibu. Dunia ini sebentar. Kita selama ini tertipu dengan urusan dunia. Bagaimana masa depan saya, anak-anak saya, pekerjaan saya. Saya terus, kematian saya nggak terpikirkan. Akhirat apalagi, nanti ntar besok. Sholat, taubat, zikir ditunda. Puasa apalagi, taunya puasa bulan Ramadan. Maka di majelis sudah diajari, setiap hari jamaah kita ini diwajibkan puasa. Namanya puasa ilmu. Mempuasakan ilmunya agar batang tubuh ini terjaga daripada kegiatan yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Biasanya seorang bapak-bapak atau kepala rumah tangga, karena merasa berkuasa, ketika emosi memukul istrinya dipukul. Bang. Ya, seperti itu. Apalagi, seorang istri kadang karena capek, lelah, anaknya rewel terus, cubitnya sampai merah, kakinya Bapak. Melampiaskan emosi ke anak, ya Allah, ya Rob. Jangan kayak gitu, karena kita kan ingat, ketika berkeluarga mau dikaruniai anak, ketika sudah diberi anak dimarahi. Kayak apa anak mau jadi
anak yang soleh dan solehah. Karena yang direkamnya setiap hari orang tuanya memarahinya. Jadi anak kadang merasa dikasihi sama orang tuanya. Nah, gono orang tuanya disia-sia. Ya Allah, ya Robi, anak ini wali Bapak Ibu. Oke? Kata kita dia nakal karena kita tidak sabar. Maunya kita itu anak diem, nurut loh. Itu ada masanya. Oke? Jadi sama anak ya yang sabar, sama istri ya yang sabar, sama suami ya harus juga sabar. Karena kembali lagi, fondasi ibadah ini kalau di rumah tangga tidak bahagia, maka akan berakibat kepada ibadah kita juga, Bapak Ibu. Makanya tadi diajari jujur ya, suami yang jujur sama istrinya. Ya, gitu. Kalau sudah suami istri nggak ada yang namanya rahasia. Wah, kunci. Ke toilet di bawah. Ya Allah, nggak boleh seperti itu. Berarti kita membohongi diri sendiri. Berarti ada yang disembunyikan yang biasanya kalau disembunyikan itu tidak baik, Bapak Ibu. Ya, saya belum menemui disembunyikan ini saldo. Yang disembunyikan biasanya kebohongan, ya kah? Gak boleh seperti itu. Belajar ilmu tauhid toh. Mau sampai kapan? Umur 40, 50 mendekati, tidak ada lagi tawar menawar. Kita harus kencang di dalam ibadah. Sampai 60, wallahu a'lam bishawab. Sekarang, saat ini, detik ini, taubat, nggak usah nakal lagi. Ya, kayak itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kolbu dipukul pakai palu ini, Bapak Ibu, pakai palu, das, pukul, das. Kenapa dipukul dengan kuat? Karena untuk menghancurkan sifat-sifat haiwan dan sifat-sifat syaitan. Karena kita sama juga mempermainkan Tuhan. Setiap hari sholat, setiap hari maksiat. Katanya cinta tetapi tidak mau berkorban. Ya, tadi maka sudah saya jelaskan. Ketika kita menjadi orang tua, bagaimanapun capek, lelahnya, Bapak Ibu ini kalau punya bayi, masih bayi, pipis, marah enggak? Enggak marah, masih enggak marah. Ada yang habis pipis, lah terus langsung diusir. Ada Bapak Ibu? Masih bayi, enggak ada ya? Enggak ada. Nah, insya Allah enggak ada. Tapi kenapa? Ketika orang tua kita sudah waktunya perlu kita rawat, tapi kenapa anak-anaknya kok membenci orang tuanya? Orang tua pakai popok, dimarahinya. Ya, orang tua pipis sembarangan karena sudah lupa, dimarahinya. Nggak mau merawat sampai dititipkan ke panti jompo. Ada Bapak Ibu? Banyak. Sebabnya apa? Sebabnya akarnya kada ikhlas. Orang kada ikhlas berarti kada cinta. Nah, selesai. Makanya jangan sekali-kali, saya pesan ini penting sekali, jangan sekali-kali menelantarkan, mengecewakan orang tua kita. Ingat jasa-jasanya. Air susunya tidak mungkin kita balas sampai detik ini. Kalau ada orang tua seperti itu ya wajar. Karena seperti rembulan. Rembulan itu Bapak Ibu, kalau awal-awal terbit, cahayanya sedikit. Ya, itu seperti akal contohnya. Anak kecil kenapa pipis sembarangan kala belum akal. Nanti sama. Semakin bulan purnama semakin Makanya 40 tahun tanda kedewasaan keimanan manusia.
Rasulullah diangkat umur 40 tahun. Ya, kita 40 tahun masih main-main sama dunia. Ketika 40, 50, 60 maka ya seperti kembali lagi bulan itu. Semakin meredup, semakin meredup. Jangan salahkan orang tuh. Kalau pikun ya wajar. Seperti anak baru diberi makan, minta makan lagi. Mama nih, habis makan bilang nggak makan, nanti dikira anaknya nggak ngerawat lagi. Jangan yang sabar. Iya, ini pesan betul. Karena ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka ibadah kita sebaik apapun akan sia-sia. Ya, wajib syaratnya berbakti kepada orang tua. Nggih, khususnya wabil khusus ibu ki. Nah, ada yang disuruh ibunya terus bilangnya membentak-bentak, ada. Nanti loh mak. Nah, kada boleh. Yang sudah, yang belajar sekarang diperbaiki, maka membersihkan kalbu terus. Okay? Dinasihati orang tua ya jangan melawan. Ya. Okay? Kalau ada seorang guru menasihati, ya itu orang tua juga. Okay? Orang tua dunia akhirat. Kalau dibilangnya gurunya harus cinta Allah, ya harus cinta. Berkorban demi Allah. Subuh walaupun ngantuk, ya dipaksa bangun. Nggak ada orang tua ceritanya yang tidak mau mengantar anaknya sekolah setiap hari walaupun dia lelah capek. Betul Pak Ibu? Ya. Pasti dia berangkat. Lah ini sama Allah. Katanya cinta, ndak ada rindunya. Ada rindu ndak Pak Ibu? Ada rindu. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kan kita diajari di sini mengenal diri, dikupas. Ego diri itu kan dilepas ya Bapak Ibu. Supaya apa toh? Zikir ini mampu membuahkan ketenangan di dalam kalbu kita. Hidup tuh yang tenang, hidup tuh yang tentram. Syaratnya apa? Jujur. Kembali lagi ke keluarga. Kalau sama keluarga aja tidak jujur, dari mana akan dapat ketenangan? Ya, Bapak Ibu. Istrinya mendua, suaminya mendua, umpamanya. Tidur HP-nya dimasukkan ke bantal. Tenang gak hidupnya? Tidak tenang. Seperti itu kita. Kalau kita mendua dengan Allah, maka akan dicerai-beraikan masalah dunia Allah Maha Pencemburu. Jangan lupa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hidup nyaman, tenang, tentram sampai detik ini kita bertemu. Yang mempunyai peran yang sangat besar, sangat penting siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita merenung. Kenapa berat lisan kita? Kenapa berat kalbu kita untuk zikir? Ternyata syahadat kita setiap hari gugur Bapak Ibu. Asyhadu alla ilaha illallah, dunia dan seisinya menjadi Tuhanku. Karena berat melakukan kebaikan, apalagi mengingat Allah. Tadi kembali lagi, bagaimana saya lupa sama Allah. Saya melihat, ternyata yang melihat sifatnya Allah. Ketika saya senang, ketika berucap ternyata kalamnya Allah. Ketika saya sholat, ternyata yang mampu mendirikan tubuh segonol ini ternyata juga sifatnya Allah. Loh Bapak Ibu, la ilaha illallah. Ditancapkan Bapak Ibu. Maka sudah ditalkin ya. La
ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu sampai rasa takut muncul. Kalau sudah takut, tidak mau lagi, tidak berani berbuat maksiat. Lalu naik lagi rasa apa Bapak Ibu? Malu. Naik lagi rasa rindu. Naik lagi. Dia menyatakan cintanya, ibadah menjadi buktinya. Berarti tidak mengharap surga lagi. Ya Bapak Ibu. Berbuat kebaikan tidak mengharap apapun selain ridhonya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu, zikir. Dan ini tahapan yang harus dilalui, tidak boleh dilompati Bapak Ibu. Zahar untuk menghancurkan nifak-nifak batin masuk ke qalbu, untuk menghadirkan hati selalu nyatanya bersama Allah, maka merasakan sir. Karena akan sia-sia Bapak Ibu ketika amal kita bukan menjadi amal ma'rifatullah. Apa amal ma'rifatullah itu? Ketika seluruh amal yang dikerjakan oleh af'alullah sudah kita nyatakan ke batang tubuh kita. Dipuji tidak bangga, dicaci maki tidak sakit Yang salat siapa Bapak Ibu? Yang salat af'alullah, yang zikir af'alullah. Oh ternyata yang zikir dia juga. Kita bisa zikir enggak Bapak Ibu? Nyatanya ternyata enggak bisa. Lah kok bisa toh Pak? Lah kalau sudah tidur suruh zikir enggak bisa dia ternyata. Bisa Bapak Ibu? Enggak bisa, karena diangkat sudah semuanya. Itu nyatanya kita itu loh terbujur kaku kalau tidur. Kalau dihidupkan kok aneh-aneh kelakuannya ini. Dihidupkan nih bukannya bersyukur, aneh-aneh. Ya Allah, ya Robbi. Kalau sendirian merasa kesepi. Orang pacaran tuh loh carinya yang sepi-sepi. Oleh sebab itu waliullah itu ketika mereka asik dengan Tuhannya, mereka berkholwat sampai masuk ke dalam hutan-hutan karena nggak mau diganggu. Ya Bapak Ibu. Nah kita inilah ditinggal istri, ditinggal laki, ditinggal anak, kesepian. Ya larinya kemana Bapak Ibu? Ya berita lah. Sosial media lah. Gosip lah. Politik lah. Ya Allah. Ya ketika sendiri itu loh. Di situ kamu dekat dengan Allah. Ketika sendiri itu loh. Waktunya kita melepas rindu kepada Allah. Sendiri kah sama Allah Bapak Ibu? Merasa sendiri karena masih kosong. Enggak pernah disikirkan kok. Makanya larinya kemana mana? Tapi yang di majelis jamaah ini ya enggak, paling ya di luar sana. Ketika tidak ada kerjaan, ternyata lebih berat HP-nya daripada zikirnya. Awang kita ini dulu dilatih kalau sendirian olahraga, ya supaya tidak maksiat. Olahraganya apa Pak sendirian biar nggak maksiat? Olahraga tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini olahraga. Kok yang aneh-aneh. Bertasbih ketika sendirian itu asik. Di hadapan manusia bersendirian, tetapi di dalam kedalaman qalbu kita sedang melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
supaya Bapak Ibu yang tadi zikir bisa tenang, zikir bisa tentram. Ini zikir tambah ruwet, zikir tambah emosian, zikir tambah suka nipu orang. Di mana salahnya? Ya karena zikirnya goplah. Zikirnya mencari pahala saja, menggugurkan dosa, tapi tidak menghadirkan kalbu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kok emosian loh, nggih? Anaknya kencing di kasur, wah langsung dibawakan pukulan. Ya Allah, ya Rabbi, yang lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya gitu ya, amalan orang dulu ya. Kalau mau anaknya lembut hatinya, kalau malam dizikirkan anaknya, habis itu ditiupkan ke ubun-ubunnya. Anaknya yang keras, susah diatur umpamanya. Tapi kalau untuk bapaknya ya boleh. Mus, anu laki ulun bah, seperti anak-anak Pak Anda bisa diatur. Nah kancang itu kalau guring laki, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah. Nah sampai terliur-liur, nah tiupkan umbun-umbunnya. Insya Allah hatinya akan lembut gitu loh. Kalau sudah lembut, yuk ya sholat, ayo ya zikir. Masa hidup mau gini-gini toh ya. Kematian pasti datang katanya. Gitu loh. Ya suami istri harus saling mengingatkan gitu loh. Karena bukan hanya kewajiban suami, tapi istri pun berkewajiban untuk menyelamatkan keluarga. Gitu loh. Ya. Karena tidak semuanya selalu ingat. Ya, jadi itu pentingnya kita kembali. Ini yang ketiga kalinya kita mendalami zikir. Berarti kalau sudah dalam zikirnya hidupnya makin tenang. Kalau sudah mendalami zikir, hatinya makin damai. Ya Bapak Ibu, penuh kasih sayang. Sudah tidak ada yang namanya kotoran bisa Bapak Ibu? Bisa. Harus semangat. Nah ini yang di depan semangat, yang di belakang senangat. Nah, senangat Pak. Belajar harus semangat. Nah, semangat apa? Ya semangat ketika kita tolabul ilmi, maka Allah akan menjamin kepulangan kita dengan husnul khati. Nah, seperti mujahidin, ketika kita menimba ilmu, maka disitulah kita akan memasuki bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Karena banyak Bapak Ibu yang mempunyai waktu luang tapi tidak mampu meluangkan waktu. Itu pun atas seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dalami terus masalah zikir. Harapan kami Bapak Ibu, di setiap hari kita ketika kita berdiri teringat nih lawan Allah. Ketika kita duduk capek istirahat teringat lawan Allah. Ketika kita terbaring teringat lawan Allah. Maka kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Repot kalau kupon itu, Anda kurang beruntung lah. Nah, merugi kita. Nah, kena zong. Umur sudah berapa? Mau maka pulang. Nah, maut mau intip-intip sudah. Nah, kadang-kadang nih rasa hati ini, nah cinta lawan zikir. La ilaha illallah. Keluar rumah masuk ke kalbu. Sambil ngerumput kah, sambil nyangkul Allah, 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 Allah. Sambil bermotoran, sambil apa saja, jangan dilapas. Karena itu jalan tarikatnya
untuk membuka pintu gerbang menuju kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itulah amal ma'rifah Bapak Ibu. Maka insya Allah seluruh masalah kita, seluruh kendala kita akan diperbaiki, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak manusia ini lupa Bapak Ibu, punya masalah keluarga, punya masalah pekerjaan, punya masalah bisnis, yang dipikirkan bagaimana menyelesaikannya. Tapi dia lupa, harusnya aku menyelesaikan dulu urusanku kepada Allah, hubunganku kepada Allah. Oh, berarti sholatku tak baik, berarti zikirku tak tambahi, berarti sholawatku saya kencang. Nah, ketika kita memperbaiki urusan akhirat, maka dunia Allah yang akan memperbaiki. Karena kita lupa, sering kita banyak kehilangan akal karena kita merasa bisa menyelesaikan masalah. Nah, merasa hidup ternyata saya pasti bisa lah, sayanya dahulu sholatnya nggak karu-karuan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah 3 kali kajian ini tumbuh rasa rindu ya Bapak Ibu ya. Rindu. Berarti kalau rindu setiap saat pasti menghubungi Allah ya. Kalau punya HP itu cinta jarak jauh jarnya. Nah, pasti sering video callan ya. Nah, punya HP sering menghubungi kekasihnya. Nah, kita punya zikir sering dihubungkan dengan yang mempunyai nama itu sendiri. Nah, mudah-mudahan timbul rasa mahabbah, rindu lawan Allah. Kalau sudah rindu, cinta, sudah zauq, maka hilang lagi aku engkau, yang ada la ilaha illallah. La ilaha illallah lenyap, hilang, hanya tertinggal wewangian di dalam kubur kita. Mau Bapak Ibu? Mau ya, istiqomahkan la ilaha illallah. Ada yang melanjutkan Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, tidak apa-apa. Intinya kalimat tauhid harus kita cintai. La ilaha illallah. Aku nih yang datang. Aku yang kembali. Nah, kalau si A yang datang, inyak di penjara, inyak dihisap. Nah, pahamlah pian lawan ulun. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah zikir, punya ujian cobaan zikir, perbaiki sholat kita, bertanya kepada diri sendiri, hubungan dengan Tuhan sudah baikkah belum? Karena yang mampu menyelesaikan seluruh masalah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian malam ini menjadikan kita menafikan, mengikiskan, meniadakan ego diri kita dan mengisbatkan, menyatakan bahwa yang wujud, yang tajali, yang harus kita cintai dan kita rindukan hanya la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman di dalam kalbu kita, di dalam majelis ini, dan yang menyimak di berbagai daerah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita, orang tua kita, kakek, nenek kita, cucu-cucu kita, dan keturunan kita semua. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.